fondasi di bawahnya terbuat dari bebatuan. Di sini juga ada papan informasinya. Dan menurut info yang saya dapat, dua meriam di sini dinamai Ki Santomo dan Nyi Santoni. Taman bundaran ini luasnya kurang lebih 20 meter persegi, dihiasi dengan lampu-lampu taman seperti ini. Di taman ini juga terdapat meja dan bangku yang terbuat dari batu, di mana meja dan bangku ini merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris. Dan seperti pemirsa lihat, benda bersejarah ini terlihat masih bagus, yang artinya perawatan di sini memang luar biasa. Meninggalkan patung macan dan juga meriam, rupanya keberadaan pedati gede juga mengundang daya tarik tersendiri. Lantaran konon masihlah terawat keindahan dan kekokohannya sampai sekarang. Oke pemirsa, kita masuk ke dalam. Di dalam ada sebuah pedati besar yang masih sangat terawat. Nah, itu dia pemirsa pedatinya. Mari kita lihat lebih dekat. Seperti inilah bentuk pedatinya pemirsa. Kondisinya masih bagus dan terawat. Pedati ini berbahan dasar kayu pemirsa. Dan ini adalah kondisi dalam pedatinya, yang ditutup kelambu warna putih dan kain berwarna keemasan. Oke pemirsa, kira-kira begitulah eksplorasi saya di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Salah satu tempat keraton termegah dan paling terawat di Indonesia.
dan yang pasti banyak sekali pesan dan ilmu yang Dari hasil eksplorasi tim konon katanya kali ini di kota Cirebon, yaitu di Keraton Kasepuhan, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa lokasi tersebut masih sangatlah indah dan masih terawat dengan baik. Hal itu bisa terlihat pemirsa, di mana kondisi bangunan dan juga area-area yang mengelilingi keraton masih sangatlah terjaga dengan baik. Memang, jika berbicara mengenai hal-hal yang berbau mistis, tentunya beberapa tempat seperti keberadaan patung hingga sumur memang seolah sensitif dari hal-hal yang berbau tak kasat mata. Namun yang penting, jika prinsip kita tidak mengganggu dan tetap sopan, tentunya tidak akan terjadi hal-hal yang negatif pemirsa. Berbagai keberadaan seperti benda-benda pusaka dan juga kereta kencana yang konon merupakan perpaduan dari 3 unsur kebudayaan dan agama yang saling berbeda juga membuat tim konon katanya takjub akan peninggalan sejarah tersebut. Tentunya mempelajari sejarah dengan melihat langsung keindahan barang-barang pusaka merupakan hal-hal yang begitu istimewa. Sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Ketika berbicara mengenai sejarah kebudayaan Islam, konon katanya Cirebon merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki sejarah panjang kebudayaan Islam. Hal tersebut pemirsa dapat dilihat dari bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon yang sudah berdiri sejak tahun 1529, di mana berlokasi di Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon. Keraton Kasepuhan sendiri terdiri dari 2 kompleks bangunan bersejarah, yakni Dalem Agung Pakungwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana dan Kompleks Keraton Pakungwati. Kompleks Keraton Pakungwati inilah yang sekarang disebut Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan terdiri dari berbagai macam bangunan. Bangunan Siti Hinggil merupakan bangunan pertama atau bangunan paling terdepan saat pengunjung memasuki kawasan keraton. Siti Hinggil yang berarti tanah yang tinggi, di mana disebut juga lemah dhuwur dalam bahasa Cirebon. Siti Hinggil terbuat dari susunan bata merah dan memiliki gaya arsitektur Majapahit yang mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Di dalam kompleks Siti Hinggil pemirsa, konon katanya terdapat 5 bangunan tanpa dinding dengan bangunan utama bernama Malang Semirang. Bangunan ini memiliki 6 tiang yang melambangkan rukun iman. Namun secara keseluruhan, bangunan ini memiliki tiang berjumlah 20 yang melambangkan sifat-sifat Allah. Masuk lebih dalam kompleks keraton, pengunjung akan disambut gapura bergaya Majapahit. Selain itu pemirsa, kita pun juga bisa menyaksikan kereta keraton dan benda-benda pusaka di gedung museum yang terdapat di dalam kompleks. Sementara pada bagian belakang Keraton Kasepuhan terdapat Keraton Pangkuwati, di mana keraton ini merupakan bangunan pertama yang dibangun Pangeran Cakrabuana. Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki arsitektur yang unik. Meski sebagai kesultanan Islam, beberapa elemen bangunan di keraton ini dipengaruhi Hindu. Misalnya pada bentuk gapura dan bangunan lainnya. Pengaruh Tiongkok juga tampak di keraton ini. Hal itu tampak pada ornamen di dinding keraton yang menggunakan keramik dan beragam motif yang khas. Salah satu koleksi penting di Keraton Kasepuhan adalah kereta Singa Barong yang dahulu menjadi kendaraan kebanggaan kesultanan. Kini kereta tersebut memang tidak lagi digunakan. Namun konon katanya masih dianggap sakral. Kereta Singa Barong dimunculkan ke hadapan halayak luas untuk disucikan sekali setiap tahun, yakni pada 1 Syawal dalam kalender Islam. Dan itulah
rentetan kisah beberapa istana kerajaan di tanah air di mana bangunannya masih kokoh berdiri yang tentunya sangat bernilai akan nilai